Are you ready? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM B02222014 kelas keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari materi perdamaian dunia dan apakah perdamaian dunia telah terwujud dan bagaimana cara untuk mewujudkan dari sudut pandang kesehatan. Nah, menurut saya teman-teman, mengapa mahasiswa dalam mata kuliah kewarganegaraan perlu mempelajari tentang materi perdamaian dunia? Itu ada beberapa. Menurut saya yang pertama-tama itu, perdamaian dunia adalah tujuan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Konflik dan perang dapat menyebabkan penderitaan manusia yang tak terbayangkan, kekurangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, mempelajari tentang perdamaian dunia membantu mahasiswa memahami pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar negara-negara dan masyarakat internasional. Kemudian yang kedua itu, mempelajari perdamaian dunia membantu mahasiswa memahami akar penyebab konflik dan perang. Dengan mempelajari secara konflik dan analisis konflik, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik seperti ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, perbedaan budaya, atau persaingan kekuasaan. Dengan memahami ini, mereka dapat berkontribusi dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Nah, dalam kesimpulannya, mempelajari perdamaian dunia dalam mata kuliah kewarganegaraan penting karena membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya perdamaian, akar penyebab konflik, diplomasi, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang damai. Nah, selain dari pentingnya kita mempelajari perdamaian dunia, saya juga akan menjelaskan apakah perdamaian dunia telah terwujud. Nah, menurut saya, perdamaian dunia masih belum sepenuhnya terwujud. Karena meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih ada konflik dan ketegangan yang berlangsung di berbagai belahan dunia. Nah, berikut itu ada beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada konflik regional. Nah, konflik regional atau konflik bersenjata dan ketegangan masih berlangsung di beberapa wilayah, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Nah, faktor-faktor seperti perbedaan etnis, agama, sumber daya alam, dan persaingan kekuasaan masih menjadi pemicu konflik di wilayah-wilayah ini. Nah, yang kedua itu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nah, ketidakadilan sosial dan ekonomi ini dapat menjadi akar penyebab konflik. Karena ketimpangan ekonomi atau ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan ketidakadilan dalam sistem politik dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga itu nasionalisme dan ekstremisme. Nah, nasionalisme yang berlebihan dan ekstremisme ideologi dapat memicu juga adanya konflik atau kekerasan. Ketidakmampuan untuk menghormati perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik dapat menciptakan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat itu persaingan kekuasaan dan sumber daya. Nah, persaingan untuk menguasai sumber daya alam, wilayah, atau pengaruh politik dapat menyebabkan konflik antara negara-negara. Nah, persaingan ini sering melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang kompleks. Nah, selain itu, dari sudut pandang mahasiswa ilmu kesehatan atau kita sendiri, ada beberapa cara untuk yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia ini. Nah, berikut ada beberapa contohnya itu pendidikan dan kesadaran. Nah, mahasiswa ilmu kesehatan dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya perdamaian dunia. Mereka dapat mengorganisir seminar lokakarya atau kampanye pendidikan dan membahas dampak konflik terhadap kesehatan masyarakat dan pentingnya perdamaian dalam mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian yang kedua itu bantuan kemanusiaan. Nah, mahasiswa ilmu kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan bantuan kemahasiswaan di daerah yang terkena konflik. Mereka dapat bergabung dengan organisasi kemanusiaan atau relawan medis untuk memberikan perawatan kesehatan kepada mereka yang terluka atau terdampak oleh konflik. Kemudian yang ketiga itu advokasi atau kampanye. Nah, mahasiswa keperawatan atau mahasiswa ilmu kesehatan dapat menjadi advokat perdamaian dunia dengan mengambil bagian dalam kampanye yang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Nah, kita sebagai mahasiswa keperawatan dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif konflik terhadap kesehatan dan mendorong tindak
tindakan yang mempromosikan perdamaian. Nah, kemudian itu yang keempat, kolaborasi dan jaringan. Nah, mahasiswa ilmu kesehatan atau kita dapat bekerja sama dengan mahasiswa dari disiplin ilmu lain seperti hubungan internasional atau ilmu sosial untuk membangun jaringan dan kolaborasi yang mempromosikan perdamaian dunia. Dengan memadukan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang, kita dapat menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk konflik dan masalah kesehatan yang terkait. Nah, teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.